Sebanyak 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak usahanya. Jumlah itu mewakili lebih dari separuh dari total 56 wamen yang dilantik. Fenomena ini menciptakan polemik lama yang kembali mencuat di awal pemerintahan baru. Isu rangkap jabatan bukan kali pertama menyedot perhatian publik. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pernah digugat oleh pemohon yang menilai keberadaan wakil menteri cenderung dijadikan ruang akomodasi politik ketimbang kebutuhan struktural. Kritik itu muncul bersamaan dengan kekhawatiran soal pemborosan anggaran dan inefisiensi birokrasi. Namun dalam putusan MK nomor 80 tahun 2019, pengangkatan wakil menteri dinyatakan sah dan menjadi hak prerogatif Presiden. Mahkamah berpendapat, jabatan wamen dibolehkan sejauh dibutuhkan oleh kementerian terkait untuk menangani beban kerja yang lebih kompleks. Secara hukum, memang tidak ada aturan yang secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya melarang menteri merangkap jabatan serupa, namun tidak mencantumkan larangan untuk posisi wakil menteri. Peraturan Menteri BUMN Nomor per 10 MBU 10/2020 juga tak menyentuh isu rangkap jabatan secara eksplisit. Regulasi itu hanya menyebut bahwa pengangkatan komisaris di anak usaha BUMN harus mempertimbangkan profesionalitas, integritas, dan bebas dari konflik kepentingan. Di titik inilah, celah hukum terlihat begitu nyata. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut menyatakan bahwa berdasarkan tafsir hukum, rangkap jabatan oleh wakil menteri tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia menyebut tidak ada larangan eksplisit dalam amar putusan MK terkait posisi tersebut. Meski dinilai legal secara hukum, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola dan semangat reformasi birokrasi. Banyak yang melihat, alih-alih memperkuat kinerja kementerian dan BUMN, rangkap jabatan justru berpotensi membuka ruang konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi publik, rangkap jabatan wakil menteri dan komisaris BUMN menjadi cerminan bagaimana kekuasaan kadang memanfaatkan ruang abu-abu dalam hukum. Praktik yang dibiarkan berjalan tanpa koreksi berisiko melemahkan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel.